Di balik setiap langkah yang kita ambil, ada dunia tersembunyi, tanah. Tapi, tahukah kamu bahwa tanah punya sejarah ribuan tahun dan peran penting dalam kehidupan manusia? Sebelum ilmu tanah berdiri sebagai disiplin tersendiri, ada dua tokoh besar dengan pendekatan berbeda. Pertama, Justus von Liebig, seorang ahli kimia Jerman, dikenal sebagai Bapak Kimia Pertanian. Ia menyatakan bahwa tanaman tumbuh berdasarkan unsur hara yang tersedia, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pendekatan ini dikenal sebagai aliran kimia tanah. Kedua, Friedrich Albert Fallow, seorang geolog Jerman, menganggap bahwa tanah adalah hasil pelapukan batuan. Ia menekankan pentingnya bahan induk dan proses geologi sebagai dasar pemahaman tanah. Ia sering disebut sebagai pelopor pedologi klasik. Meski berbeda pandangan, pemikiran keduanya meletakkan dasar penting. Namun baru pada tahun 1880-an, Vasily Dokuchaev, ilmuwan Rusia, menyatukan berbagai pendekatan ini dan menyatakan bahwa tanah adalah sistem yang dibentuk oleh 5 faktor: iklim, organisme, relief, bahan induk, dan waktu. Kombinasi kelima faktor ini membentuk karakter tanah di setiap tempat. Itulah mengapa tanah di Sumatera berbeda dengan di Papua. Proses pedogenesis mencakup pelapukan, pencucian, dan akumulasi. Proses ini bisa berlangsung ratusan hingga ribuan tahun. Buku Soil Genesis and Classification bukan hanya teks, tapi cerminan perjalanan keilmuan. Dari edisi pertama tahun 1973 hingga ke-6 tahun 2011, terjadi pergeseran fokus dari deskripsi ke pengukuran ilmiah tanah. Klasifikasi tanah membantu ilmuwan dan praktisi memahami potensi dan keterbatasan tanah. Dua sistem utama yang digunakan adalah A-Soil Taxonomy dan WRB. Setelah diklasifikasikan, tanah dipetakan dan dianalisis. Data ini digunakan untuk pertanian, konservasi, hingga perencanaan tata ruang. Ilmu tanah menghadapi tantangan, tapi juga peluang. Teknologi digital dan pendekatan lokal bisa membawa kebangkitan kembali pedologi. Tanah adalah warisan bumi. Dengan memahaminya, kita menjaga keberlanjutan hidup. Kini giliran kamu untuk ikut menjelajah dan belajar. Sekarang giliran kamu untuk berbagi. Tanah seperti apakah yang ada di sekitarmu? Apakah berpasir, lempung, atau berwarna merah tua? Ceritakan dari mana kamu berasal dan jenis tanah yang kamu kenali. Dan menurutmu, mengapa kita perlu memahami proses dan klasifikasi tanah saat ini, di tengah perubahan iklim dan tantangan pertanian berkelanjutan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu, tanah yang kamu kenal bisa jadi inspirasi buat yang lain. Terima kasih sudah ikut menjelajahi dunia tanah bersama kami. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan subscribe channel Agroteknologi by Wilujeng Retno. Untuk video edukatif lainnya seputar tanah, pertanian, dan lingkungan.